meskipun libelum karena itu tidak dapat diterima. 4. Membebaskan terdakwa Gatot Arif Rahmadi sebagai pemilik event organizer. 5. Memerintahkan jaksa penuntut umum sebagai jaksa eksekutor untuk membebaskan terdakwa Gatot Arif Rahmadi sebagai pemilik event organizer dari tahanan rutan di mana terdakwa dilakukan penahanan. 6. Memulihkan nama baik terdakwa Gatot Arif Rahmadi sebagai pemilik event organizer pada keadaan semula. 7. Memerintahkan jaksa eksekutor mengembalikan barang bukti yang disita dari Gatot Arif Rahmadi sebagai pemilik event organizer dan barang-barang bukti kepada pemilik dari mana barang bukti tersebut disita. 8. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Hormat kami penasihat hukum Gatot Arif Rahmadi, Miss Puryadi Basri, Sarjana Hukum, Priakus Widodo, Sarjana Hukum, Baremsi Sidamane, Sarjana Hukum. Kita adalah yang pertama, jaksa kurang teliti karena identitasnya pun salah. Padahal dakwaan itu kan syaratnya harus jelas, lengkap, karena status pendidikan dan pekerjaan terbalik dibuat kan gitu. Tapi yang paling penting itu adalah yang tadi rekan saya bicara mengenai masalah peran-peran dari tokoh-tokoh yang terlibat. Karena dalam halaman 11, makanya kita tanggapi di eksepsi, halaman 11 dan 20 kalau nggak salah, jelas terang disebutkan bahwa siapa pihak terkait yang merugikan. Tapi sampai dengan hari ini, sidang kedua sudah ya? Sudah kedua. Saudara yang terlibat atau saudari yang terlibat di situ belum dihadirkan. Gitu. Apakah dengan mengganti rugi tersebut dianggap clear? Gitu. Itu sih yang memang nantinya akan kita fokuskan ke depannya. Entah kita coba yang lain-lain, baik minta perlindungan saksi korbannya. Karena dari awal perkara ini, klien kita pun ada indikasi-indikasi adanya tekanan-tekanan dari para pihak untuk dikorbankan menjadi seorang yang kita lihat praktek atau kerjasama dengan event organizer ini untuk beberapa event yang masuk dalam surat dakwaan itu, klien kami ini ada atau memiliki posisi ini di tengah-tengah. Jadi agak kabur, agak tidak tepat kalau klien kami ini dijadikan poros utama dalam perkara yang sedang berlangsung sekarang. Menyampaikan bahwasannya eksepsi jaksa itu ada kekaburan sebab klien kita kan didakwa secara bersama-sama. Nah, sementara ada pihak-pihak lain yang memang dalam dakwaan itu sudah disebutkan menerima uang, namun itu tidak dijadikan sebagai pelaku juga. Nah, artinya kan tindak pidana bersama-samanya kan tidak lengkap tuh. Nah, harusnya kan dijadikan sebagai pelaku tindak pidananya sehingga peran dari secara bersama-sama itu, konstruksi hukumnya itu lengkap. Kalau ini kan seolah-olah yang melakukan secara bersama-sama itu cuma klien kita, yang lainnya tidak. Nah, itu yang membuat kita agak bingung dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum sendiri. Jadi ya kami sih berharap, kami yakin, kami optimis bahwa klien kami akan mendapatkan keadilan terkait perkara ini. Hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2025, kami kuasa hukum Gatot Arif Rahmadi menyampaikan eksepsi keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun keberatan-keberatan tersebut adalah satu, bahwa pengadilan tindak pidana korupsi ini kami menganggap, berpendapat bahwa tidak berwenang mengadili karena hubungan antara Gatot dengan Dinas Kebudayaan ini terikat oleh suatu kontrak, kesepakatan dan perintah-perintah. Nah, ini masuk ranah hukum perdata. Jadi yang berhak mengadili ini sengketa perdata dulu, benar atau tidaknya ada hak-hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, bahwa ada nilai-nilai yang dalam dakwaan itu berbeda-beda. Ada yang 30 miliar sekian, ada yang 13 sekian, ada yang diterima oleh Gatot 8 miliar sekian. Nah, ini nilai yang mana yang pasti? Kerugian tentang negara ini yang akibatkan oleh Pak Gatot atau secara keseluruhan?